Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai budaya Melayu Jambi, ada baiknya kita melihat sejenak sambil menambah wawasan hal-hal unik apa saja yang ada di negeri Jambi. Yuk saksikan. Desa Tanjung terletak di jalan lintas Sumatera 200 km dari kota Jambi. Desa Tanjung terletak di antara kota Salolangun dan Kabupaten Merangin. Kehidupan masyarakat Desa Tanjung ini pada umumnya terdiri dari petani, perkebunan sawit, dan karet, serta perkebunan-perkebunan lainnya. Masyarakat Desa Tanjung memiliki beberapa tradisi yang masih sangat dilestarikan dan masih kental sampai saat ini. Salah satu di antara tradisi atau adat yang sering dilakukan oleh masyarakat Desa Tanjung dan masih dilestarikan adalah tradisi ziarah kubur bersama yang dilakukan setahun sekali pada hari Lebaran kedua, yang mana tradisi ini sangat unik dan tidak terdapat di desa-desa lain sekitar Desa Tanjung. Di Desa Tanjung terdapat suatu tradisi yang unik, yaitu tradisi ziarah kubur yang dilakukan dengan pawai atau berjalan bersama-sama mengelilingi desa, mengunjungi tempat pemakaman muslimin yang terdiri dari 4 tempat pemakaman kaum muslimin. Tradisi ziarah kubur Iko sudah dilakukan pada waktu-waktu yang lalu oleh nenek moyang yang ada di desa Iko, yaitu dilakukan oleh kaum laki-laki yang terdiri dari yang tua-tua, yang muda-muda, juga anak-anak. Jadi tujuan dari dilaksanakannya tradisi itu adalah untuk mengenang para arwah dari kaum keluarga yang telah meninggal dunia, dengan tujuan untuk mendoakan mereka agar mendapatkan tempat
yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tradisi ini memang satu hal yang unik, yaitu dimulai dari pelaksanaannya dimulai dari berkumpul dahulu di masjid yang ada di Desa Tanjung. Kemudian berbaris dengan membacakan selawat-selawat, sambil membacakan selawat-selawat Nabi dan selawat Badar menuju tempat pemakaman. Nah, di tempat pemakaman nanti diberikan sedikit tausiah atau sekitar 5 menit atau 10 menit masing-masing oleh tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Desa Tanjung itu. Kemudian dari pemakaman yang satu ke tempat pemakaman yang lain, kembali pawai lagi dengan berjalan kaki sambil diikuti oleh peserta pawai dengan sekali lagi membacakan selawat Nabi atau selawat Badar dan zikir sampai ke 4 tempat pemakaman itu, yang kebetulan tempat pemakaman itu adalah berada di sekitar Desa Tanjung. Kemudian setelah sampai ke tempat yang terakhir dari tempat pemakaman itu, menuju terakhirnya sampai kembali ke masjid tempat berkumpul semula. Jadi para peserta pawai itu nanti terdiri dari kaum laki-laki, yang tua-tua, yang muda, dan anak-anak kembali berkumpul di masjid, dan di masjid diberikan juga sedikit pengarahan, pengarahan dari pemuka-pemuka masyarakat, juga pemuka adat, dan diakhiri dengan doa. Setelah itu kegiatan tersebut dilakukan lagi dengan makan bersama yang sudah disediakan. Jadi di sanalah tempat sambil memupuk silaturahmi yang mungkin dari selama 1 tahun jarang ketemu dari keluarga, ada yang pulang dari rantau, yang dari keluarga-keluarga yang ada di rantau ataupun di tempat-tempat yang lain. Ketika hari raya atau ketika berziarah mereka hadir. Disitulah kesempatan kembali keakraban dari para kaum keluarga tadi yang mengikuti pawai dapat kembali bersilaturahmi sambil menceritakan kegiatan-kegiatan masing-masing. Demikian yang dapat kami sampaikan. Hanya hal ini dapat menjadi perhatian bagi anak-anak ataupun generasi penerus yang melihat kegiatan ini sebagai suatu hal yang dianggap positif dalam tradisi di Desa Tanjung, Kecamatan Batu-8, Kabupaten Sarulangun, Jambi. Inilah yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, Tradisi ziarah kubur kenapa bersama kita yang harus dilakukan di Desa Tanjung ini melaksanakan sangat ziarah dilestarikan. kubur? Ditambah lagi Kalau dengan sejarahnya, dukungan para tokoh pada agama dan awalnya masyarakat Nabi di Muhammad Desa pernah Tanjung ini melarang masih sangat memperdulikan orang-orang yang senang tradisi menziarahi yang kuburan. dari nenek moyang Karena sebelumnya. pada awalnya Nabi Tradisi menilai ziarah kubur bersama ini kebanyakan dilakukan oleh orang-orang masyarakat yang Tanjung melakukan dengan ziarah tujuan kubur untuk mendoakan lebih arwah banyak orang yang telah mengarah meninggal dunia. kepada unsur-unsur syiriknya. Tradisi ziarah kubur Kenapa? bersama ini Mungkin di dilakukan situ dengan cara dulu pawai bersama kadang-kadang tradisi dari oleh nenek kaum moyang laki-laki kita
ziarah kubur macam-macam di situ, yang batarang, orang tua, ngantar sesajen dan segala macam yang mengarah kepada kemusyrikan dan merusak keimanan. Namun tradisi sejalan ziarah kubur dengan bersama perjalanannya ini dilakukan juga pada 4 para tempat sahabat di Desa Tanjung. lebih banyak Pada 4 tempat mengajukan permohonan kepada Rasulullah. Apa permohonan para sahabat? Ya Rasulullah, bagaimana kalau kami terus melaksanakan ziarah kubur, tujuannya bukan yang akan menghancurkan keimanan atau bersifat kemusyrikan tersebut. Lalu Tradisi atau adat arak-arakan pernikahan di Desa Tanjung. Tradisi atau adat arak-arakan pernikahan di Desa Tanjung memiliki ciri khas tersendiri, yang mana dilakukan pada hari H pernikahan, dimulai dari penjemputan mempelai laki-laki oleh pihak keluarga mempelai perempuan dengan berjalan kaki dari rumah mempelai perempuan menuju rumah mempelai laki-laki. Jika jaraknya dekat, maka dilakukan dengan arak-arakan. Namun bila jaraknya jauh, maka rombongan mempelai perempuan dapat menggunakan kendaraan. Rombongan pihak keluarga perempuan yang ikut terdiri dari keluarga dekat, handai tolan, pembuka adat, serta para pemuda dan pemudi, yang diiringi dengan tabuhan kompangan ataupun rabana yang di dalamnya dibacakan sholawat. Yang lebih istimewanya dari arak-arakan pernikahan di Desa Tanjung ini ialah rombongan dari mempelai pihak keluarga laki-laki harus membawa 1 unit kasur lengkap yang dihiasi dengan kain songket. Kasur tersebut harus dibawa oleh salah seorang saudara perempuan dari pihak keluarga mempelai laki-laki, dengan cara kasur tersebut dijunjung di atas kepala hingga nanti tiba di rumah mempelai perempuan. Sesampainya di rumah mempelai perempuan, mempelai laki-laki dan mempelai perempuan disambut dengan atraksi pencak silat dan tradisi atau adat-adat pernikahan yang sudah dilestarikan di desa ini, yaitu berbalas pantun.